Selamat datang kembali dalam perkuliahan Data Analytics kita. Untuk pertemuan hari ini, kita akan masuk secara spesifik tentang bagaimana kita mencoba membangun budaya dan kapabilitas untuk melakukan analytics dalam sebuah organisasi. Selain itu, nanti kita juga akan masuk membahas mengenai algoritma untuk melakukan clustering sebagai salah satu algoritma yang bisa digunakan untuk melakukan exploratory data analytics untuk tingkat lanjutnya. Ya, jadi kalau kita melakukan exploratory data analytics, berarti di tahap awal sebuah analytics akan dilakukan, kita bisa melakukannya selain dengan memanfaatkan association rules yang teman-teman sudah lakukan, bisa juga dengan memanfaatkan clustering. Nah, cuma nanti kita akan melihat bagaimana perbedaan utama antara konsep association rules dan clustering ini. Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana kultur sebuah organisasi akan bisa sangat berpengaruh terhadap jadinya proses analytics di dalam sebuah organisasi. Kita juga sudah melihat bahwa kultur akan bisa menentukan arah apa dan bagaimana organisasi melakukan analytics-nya. Selain mengenai budaya analytics dalam pertemuan yang lalu, kita juga sudah melihat bagaimana recommendation systems bisa kita kembangkan. Kita sudah melihat adanya dua metodologi pendekatan yang bisa kita lakukan berdasarkan konten dan berdasarkan kolaborasi user. Dan teman-teman juga saya rasa sudah mengerjakan tugas mandiri terkait dengan masing-masing konsep tersebut. Kita juga sudah melakukan diskusi untuk perkembangan tugas kelompok, untuk tugas besarnya, dan semoga dalam pertemuan hari ini kita juga bisa melanjutkan diskusi kita tersebut. Agenda pertemuan kita hari ini, kita di tahap pertama akan melihat bagaimana membangun kapabilitas analytics dalam sebuah organisasi. Kita akan meninjau dari sisi ekosistem, kemudian bagaimana mengalokasikan orang, serta bagaimana kita mencoba untuk melakukan tracking terhadap munculnya nilai-nilai dari analytics yang telah dilakukan, dan kita akan mencoba melihat sebuah studi kasus untuk memanfaatkan budaya analytics dalam pengukuran tingkat kedewasaan analytics tersebut. Kemudian pembahasan kita nanti akan dilanjutkan di tahap kedua dengan pembahasan mengenai clustering, dan kita akan melihat sebuah contoh bagaimana clustering bisa dilakukan untuk melakukan segmentasi pelanggan, ya, customer dalam sebuah organisasi. Nah, kita juga nanti akan mencoba untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan perkembangan tugas besar yang dilakukan oleh setiap kelompok. Di dalam slide ini kita akan melihat bagaimana ekosistem proses analytics dilakukan dalam sebuah organisasi. Pada dasarnya, analytics adalah sebuah mission critical function yang artinya adalah inti yang seharusnya dilakukan untuk memantau, melihat bagaimana prestasi ataupun perkembangan yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Tetapi di sisi lain, para analis atau orang-orang yang mengembangkan model di dalam analytics pada dasarnya adalah sebagian besar tentu saja bukan mereka yang memiliki bisnis itu sendiri. Sehingga ada kemungkinan ada hal-hal yang sifatnya berupa feeling, ya, hal-hal yang memang berupa sesuatu yang bernilai intrinsik itu tidak didapatkan atau tidak dimiliki oleh para analis. Nah, tetapi tetap para analis ini akan memiliki kekuatan untuk mendukung bagaimana keputusan itu nantinya akan bisa diarahkan, serta tentu saja dilaksanakan. Karena sebenarnya hasil analytics yang ada, yang sudah dibentuk dalam model, adalah hal-hal yang merefleksikan internal knowledge, pengetahuan internal, pengetahuan intrinsik yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, mungkin kalau digambarkan, teman-teman bisa melihatnya di
slide bagian kanan, jadi satu sisi ada bisnis, di sisi lain adalah pemanfaatan teknologi informasi, dan di tengah-tengahnya yang digambarkan dengan warna hijau, di sanalah kapabilitas analytics bertumbuh. Baik itu dari sisi proses, skills, maupun sistem yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, teman-teman bisa melihat dua lingkaran yang ada di bagian bawah. Pada saat kita berbicara tentang bisnis, para analis sebenarnya akan bisa berkontribusi untuk melakukan decision framing, jadi mencoba untuk mengarahkan keputusan apa yang perlu untuk dimodelkan, kemudian memodelkan arahan keputusan itu sendiri, serta mencoba untuk menyusun langkah eksekusinya, sehingga ada transformasi yang bisa dilakukan, direncanakan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di bulatan bawah sebelah kanan, teman-teman bisa melihat bahwa ada tools, perangkat yang bisa dimanfaatkan, tentu saja dari sisi teknologi informasi, untuk mengamati jalannya transformasi yang dilakukan untuk mencapai model yang ditentukan sebelumnya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat bagaimana business intelligence sebagai tools yang bisa dimanfaatkan, dan data stewardship yang erat kaitannya dengan bisnis, itu perlu saling berkolaborasi. Nah, kita bisa menyimpulkan dari slides ini bahwa antara bisnis dan orang-orang IT akan perlu kolaborasi tingkat tinggi, yang artinya bukan hanya sekedar berupa wacana, tetapi juga sampai level detail untuk dilakukan pada saat implementasi, pada saat operasional di lapangan. Di dalam slide ini kita bisa melihat ada sebuah pertanyaan menarik, yaitu bagaimana kita bisa menempatkan kapabilitas analytics dalam sebuah organisasi. How to place analytics capabilities in the organization. Nah, hal ini tentu saja perlu didasari dengan kenyataan bahwa sebenarnya analytics, meskipun itu adalah mission critical function, tetapi tidak mungkin bahwa keseluruhannya itu nantinya akan digantungkan atau difokuskan semata-mata pada tim analytics-nya saja. Ada sisi bisnis, ada sisi intrinsik di dalam organisasi yang perlu dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu, tentu saja diperlukan adanya kecepatan dan juga fokus terhadap kebutuhan bisnis tertentu yang akan diangkat. Dan di sanalah kita akan bisa menghasilkan produk-produk analytics yang terstandarisasi, yang memang dibutuhkan oleh organisasi sesuai dengan tingkatan kebutuhannya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat pada gambar di sebelah kanan, kita bisa melihat tahapan umum, ya bagaimana analytics ini bisa berperan, memiliki kapabilitas di dalam sebuah organisasi. Mulai dari tahap pertama mengerti bagaimana business decision itu dibuat, ya keputusan-keputusan bisnis dibuat oleh si organisasi. Nah, dari situ berlanjut ke tahap kedua, bisa diarahkan untuk konstruksi pengukurannya. Jadi hal apa yang perlu diukur, yang perlu dibuat KPI-nya sebagai hasil untuk decision support-nya. Jadi pengambilan keputusan itu berujung pada apa sebenarnya. Ketiga, tim analytics perlu mencoba untuk mengcapture, mengambil, memanfaatkan data transaksional yang ada di dalam organisasi untuk di cross-check terhadap nilai-nilai KPI yang ada. Nah, di sanalah kemudian engineer data dalam hal ini, yaitu mereka yang memang bertugas untuk membentuk model, perlu untuk meyakinkan bahwa akan bisa dihasilkan informasi berupa report atau analytics, ya, ukuran-ukuran yang tadi sudah didefinisikan, untuk bisa dibalikkan ke dalam kebutuhan organisasi. Dan itulah yang terjadi pada tahap kelima di situ, serta nantinya di tahap ke-6 mencoba untuk mentransformasikan hasil analytics itu untuk keputusan-keputusan di dalam bisnis yang sesungguhnya.
Nah, saya mengusulkan sebenarnya di dalam tahapan-tahapan ini, kita bisa membaginya ke dalam poin-poin yang saya tuliskan di dalam slide ini berwarna merah. Tahap 1 dengan tahap kedua, itu mungkin kita bisa arahkan untuk exploratory data analytics. Jadi kita mencoba untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam organisasi. Barulah setelah itu dilakukan, kita bisa mengembangkan model yang dianggap cocok untuk mewujudkan KPI atau ukuran yang akan dibentuk dalam pengambilan keputusan. Kemudian antara tahap ketiga dan tahap keempat, di situ adalah model execution-nya. Jadi eksekusi dari model yang sudah dibuat perlu diamati bagaimana performanya dalam bentuk laporan, dalam bentuk analytics. Setelah itu, model yang ada perlu untuk dievaluasi kembali, sehingga nantinya akan bisa dimanfaatkan secara jangka panjang untuk kebutuhan bisnis yang sesungguhnya di lapangan. Nah, inilah langkah-langkah yang saya rasa bisa dipertimbangkan, bisa dilakukan untuk memunculkan kapabilitas analytics di dalam organisasi. Nah, pertanyaan berikutnya tentu saja, bagaimana tahapan-tahapan ini bisa kita coba satukan, integrasikan dengan role, dengan peran yang ada di dalam organisasi, kaitannya tentu saja dengan sumber daya manusia. Buku pegangan yang kita gunakan, Business Analytics Practitioner Guides, di bab ke-10 menyarankan bahwa pada saat kita mencoba membentuk tim untuk melakukan analytics, perlu disesuaikan dengan keberadaan fungsionalitas dan juga proyek yang dijalankan. Nah, tentu saja dalam hal ini diperlukan adanya percepatan-percepatan sesuai dengan proyek atau topik dari hal yang perlu dilakukan analytics-nya tersebut. Jadi kita nanti akan bisa melihat dalam slide selanjutnya bagaimana pemetaan mulai dari projects, kemudian ke fungsionalitasnya dan skills, dalam hal ini adalah orang yang akan melakukan kebutuhan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Di dalam slide ini kita bisa melihat contoh bagaimana adanya matriks yang mengaitkan antara kebutuhan fungsionalitas dengan skills yang dimiliki di dalam sebuah organisasi yang beranggotakan orang-orang dari sisi bisnis maupun mereka yang memang memiliki kapabilitas analytics. Nah, ini semua tentu saja tidak akan lepas dari kemampuan pengelolaan proyek, ya, manajemen proyek, dan juga hal-hal yang melandasi prinsip-prinsip terkait dengan pengelolaan orang, ataupun mungkin terkait dengan politik di dalam organisasi, kemampuan mengelola produk, dan juga proses yang ada. Memang akan juga sangat tergantung kepada bagaimana kemampuan komunikasi, metode, dan juga teknologi yang digunakan. Sehingga life cycle di dalam sebuah proyek akan bisa dijalankan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di dalam organisasi tersebut. Nah, kita bisa lihat sekarang mungkin secara lebih detail bagaimana di dalam matriks role terdapat skills dan juga fungsionalitas yang diperlukan di dalam suatu proses analytics dalam organisasi. Ya, andaikan di sini misalnya kita memiliki beberapa fungsi yang harus dipenuhi, ya, terkait dengan decision framing, decision modeling, data stewardship, decision making, decision execution, dan business intelligence. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga di dalam matriks yang di dalam kolomnya itu, ada bagian berwarna biru, bagian berwarna hijau. Nah, bagian berwarna biru itu lebih ke sisi bisnis, sedangkan bagian yang berwarna hijau itu adalah sisi teknis, bidang IT terutama. Nah, kemudian sebagai baris, nah, teman-teman bisa melihat skills, dan juga bisa dikaitkan tentu saja dengan role di dalam organisasi untuk mengisi fungsi-fungsi yang diperlukan. Ya, sebagai contoh misalkan kita ambil seorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemodelan matematik. Teman-teman bisa lihat di baris ke 1, 2, 3, 4, 5 di sana bahwa peran dari
orang tersebut akan bisa dikaitkan dengan decision modeling, data stewardship, decision making, decision execution, dan business intelligence. Nah, sedangkan pihak-pihak yang mungkin berada di jajaran kepemimpinan sebuah organisasi dengan skills utama dan role utama di sana sebagai penasihat atau sebagai pemilik bisnis, mungkin akan bisa dilibatkan hanya pada bagian kecil dari fungsionalitas yang diperlukan. Contoh, misalkan terkait dengan decision framing, jadi untuk membentuk keputusan, ya, jadi arah keputusan yang diinginkan. Kemudian berperan kembali nantinya pada saat decision making dan analisis terhadap decision execution. Nah, silakan bagi teman-teman yang tertarik dengan informasi detail terhadap matriks skills dan function ini, teman-teman bisa melihatnya di buku pegangan kita, di textbook kita, halaman 128 dan 129. Untuk menjamin bahwa ekosistem dari sebuah proses analytics bisa dilakukan, dan tentu saja dikaitkan dengan matriks role dan function yang sudah kita lihat di slide sebelumnya, tentu dibutuhkan adanya penjadwalan dan workflow, alur kerja yang menjamin ekosistem itu akan bisa bekerja. Nah, pendekatan yang bisa dilakukan sebenarnya teman-teman juga sudah melihatnya pada saat kita berbicara tentang pembuatan model, pada saat kita berkenalan dengan pembelajaran mesin di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, namun di slide ini saya juga menyampaikan sebuah life cycle yang diusulkan melalui sebuah website, ya. Di sini ada sveurope.com yang mengusulkan adanya CRISP Data Mining methodology yang diarahkan untuk bagaimana pola pikir kita di dalam organisasi bisa selaras nantinya dengan kebutuhan analytics. Workflow secara umumnya teman-teman bisa melihat di bagian gambar yang sebelah kiri, ya, mulai tentu saja dari adanya kebutuhan terhadap model tertentu dalam hal ini melakukan analytics-nya, kemudian dikembangkan modelnya di bagian tengah, sampai akhirnya model itu mungkin perlu dipensiunkan atau diolah kembali. Nah, namun kalau mau melihat lebih detail di masing-masing tahapannya, terutama untuk tahap pembuatan, ya, build production analytics-nya, kita bisa mengacu ke gambar yang di sebelah kanan. Di sana teman-teman bisa melihat bagaimana mulai dari tahap bisnis, kemudian pemanfaatan data, sampai akhirnya model dibuat, divalidasi, dan divisualisasikan menjadi sebuah workflow, ya, menjadi sebuah alur kerja yang bisa timbal balik antara satu tahap dengan tahap yang sebelumnya atau setelahnya. Dan disinilah berperan pula konsep agile yang mungkin teman-teman sudah berkenalan di dalam mata kuliah software engineering. Ya, diperlukan adanya sprint-sprint kecil, diperlukan adanya analytics yang dilakukan secara bertahap, yang menjamin bahwa model bukan hanya bisa dihasilkan di ujung sebuah proses, tetapi juga pada saat perjalanannya. Nah, dengan cara seperti ini, model yang nantinya akan dipakai di dalam realita atau di dalam operasional, tentu diharapkan akan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan. Nah, disinilah pentingnya kita memanfaatkan sebuah workflow untuk menjamin bahwa penjadwalan itu bisa dilakukan secara terperinci dan terstruktur untuk menjamin bahwa ekosistem dari analytics kita akan bisa dimanfaatkan, bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Setelah kita menentukan bagaimana sebuah aktivitas atau sebuah fungsionalitas dialokasikan pada sumber daya orang dalam hal ini, dalam perannya masing-masing, dan juga kita sudah mengetahui bagaimana workflow, alur kerja yang bisa terjadi dalam pembentukan kapabilitas untuk melakukan analytics, maka tahap berikutnya yang bisa kita lakukan adalah untuk melakukan tracking. Ya, tracking ini artinya kita mencoba menelusuri sejauh mana hal yang kita analytics sudah terjadi. Nah, beberapa tahapan yang dijadikan sebagai pegangan yang ditawarkan di dalam buku panduan kita
Yang pertama adalah mencoba untuk menentukan nilai dari setiap ide yang akan dieksekusi. Atau dengan kata lain, kita perlu membentuk KPI. Nah, KPI ini adalah value yang nantinya akan bisa kita assess, bisa kita amati performanya, baik itu dalam kaitannya dengan biaya, dengan keuntungan yang sifatnya tangible ataupun intangible, ataupun berupa pengamatan terhadap risiko. Nah, KPI yang ada tentu saja perlu untuk dipublikasikan secara periodik sehingga tim, ya dalam hal ini tim manajerial maupun juga tim yang melakukan analisis bisa melihat ya bagaimana performa dan tentu saja bisa diarahkan hal-hal apa saja yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, kemudian di dalam buku kita ini juga ditekankan bahwa perlu adanya nilai kompetitif yang ditanamkan di dalam tim ya atau antar bagian pada organisasi sehingga akan bisa dijadikan sebagai benchmark satu bagian dengan bagian yang lainnya, dan diharapkan tentu saja dengan cara seperti ini performa keseluruhan organisasi akan bisa meningkat pula. Dengan memperhatikan pengalokasian sumber daya ataupun orang yang melakukan analytics, serta memperhatikan juga proses yang dilakukan dalam perjalanan analytics di sebuah organisasi, sebenarnya kita akan bisa mengukur tingkat kedewasaan atau maturity dalam organisasi tersebut terkait dengan proses analytics yang dilakukannya. Nah, kalau di dalam buku panduan kita, ada 3 kelompok cara untuk melihat bagaimana tingkat kedewasaan analytics itu diamati. Yang pertama, dilakukan pengamatan terhadap tim ataupun orang dalam hal ini yang melakukan analytics. Jadi, masuk ke sisi kapabilitas secara teknis lebih tepatnya. Kemudian yang kedua, meninjau dari sisi kultur. Seberapa siap orang-orang, terutama mereka yang berada dalam tim manajerial, mengerti dan mau memanfaatkan analytics. Dan ketiga, tentu saja dari sisi teknologi. Jadi bagaimana, apakah tim yang melakukan analytics sudah siap dengan sistem, perangkat, ataupun infrastruktur yang mendukung sesuai dengan kapasitas analytics yang akan dilakukan. Nah, hal ini bisa teman-teman bandingkan, ya 3 hal ini teman-teman bisa bandingkan dengan gambar yang tadi sudah kita lihat di slide-slide awal, bagaimana kaitannya antara bisnis dan teknologi informasi dalam peran masing-masing untuk membentuk kultur analytics di dalam sebuah organisasi. Nah, diharapkan paling tidak dengan mengamati 3 hal ini, kita akan bisa nantinya melihat dan mengukur seberapa jauh sebuah organisasi sudah mencapai kedewasaannya dalam melakukan analytics. Untuk memperkaya materi yang teman-teman dapati hari ini terkait dengan bagaimana kita membangun kapabilitas analytics dan kaitannya dengan maturity level atau tingkat kedewasaan proses analytics dalam sebuah organisasi, dalam materi di Classroom, saya sudah menyertakan juga sebuah paper sebagai case study yang saya rasa akan sangat baik untuk dijadikan sebagai pegangan dan juga untuk observasi sebagai referensi tentang bagaimana kita melakukan pengukuran. Jadi di sini disampaikan sebuah framework untuk mengevaluasi tingkat kedewasaan proses-proses analytics pada sebuah organisasi. Disilahkan sebagai AML, Analytics Maturity Level. Nah, kalau teman-teman amati proses yang dilakukan pada saat Analytics Process Maturity, sebenarnya hal ini tergabung dengan proses yang teman-teman sudah lihat tadi di slide nomor 5 dan juga slide nomor 8. Jadi pada saat terjadinya proses analytics dari awal sampai akhir, sebenarnya kita bisa mengamati di dalamnya tingkat kedewasaan yang terjadi. Ya, jadi sejauh mana analytics itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging dalam organisasi. Nah, kalau di dalam paper yang kita jadikan sebagai studi kasus ini, ada 5 tingkatan kedewasaan pada sebuah organisasi ditinjau
pada proses analytics-nya. Tingkat yang paling rendah, tingkat 1, di situ dikatakan bahwa sebuah organisasi hanya menggunakan data untuk dijadikan sebagai laporan, sebagai report semata. Tingkat nomor 2, di sini diarahkan bahwa sebuah organisasi selain sudah bisa menghasilkan report, juga sudah bisa membangun model. Model yang dipakai sebagai pertimbangan, sebagai simulasi, sebagai pendukung untuk mengambil keputusan. Ya, meskipun sifatnya mungkin hanya temporer, hanya sesekali. Level ketiga terjadi jika sebuah organisasi mampu melakukan analitik secara kontinu. Jadi ada hal-hal yang memang secara berulang-ulang, secara kontinu dilakukan analytics. Ya, sebagai contoh, misalkan kalau sebuah organisasi, misalkan sebuah toko, sudah berhasil melakukan analytics untuk setiap periode penjualan per bulan misalnya. Jadi akan bisa dilakukan misalkan segmentasi customer-nya setiap bulan, dilakukan bagaimana misalkan mengagendakan service, ya kalau misalkan ini adalah sebuah bengkel, tapi itu kontinu dilakukan. Nah, level yang keempat atau tingkat keempat di sini adalah jika proses analytics sudah mendarah daging dalam satu organisasi secara penuh, bukan hanya bagian-bagian tertentu saja. Dan level kelima ya, terjadi jika analytics menjadi bagian untuk strategi. Ya, strategi yang bukan hanya 1-2 tahun, tetapi memang untuk strategi jangka panjang. Dan di sana hasil-hasil analytics yang ada, yang diamati dalam setiap periode dibuatnya hasil analytics tersebut, akan dimanfaatkan untuk bisa mengambil strategi jangka panjang. Jadi boleh dikatakan di sini analytics dimanfaatkan untuk mendukung visi dan misi dari organisasi. Nah, 5 tingkatan inilah yang diusulkan dalam paper yang dijadikan sebagai studi kasus kita. Dan apa yang ditawarkan dari paper ini saya rasa juga bisa menjadi pijakan. Teman-teman bisa melihat bagaimana dan sejauh mana organisasi di mana teman-teman bekerja sudah memanfaatkan analytics dengan membandingkan bagaimana budaya analytics itu dilakukan dengan indikator-indikator yang disampaikan di dalam paper ini. Untuk bagian kedua dalam pertemuan kita hari ini, kita akan mencoba untuk mengamati satu konsep di dalam pembelajaran mesin yang diistilahkan dengan clustering. Clustering adalah sebuah bentuk pembelajaran mesin yang populer, tetapi kita harus meninjaunya sebagai bentuk unsupervised, tidak tersupervisi. Dan tujuannya adalah untuk menemukan dan mengkategorikan item-item berdasarkan entitasnya tentu saja yang dinilai mirip. Ya, jadi dikategorikan ke dalam kelompok atau sebagai cluster. Kemudian di dalam sebuah cluster, atau kita istilahkan ini intra-cluster, item-item yang ada di dalamnya memiliki atribut-atribut yang sangat-sangat berdekatan. Jadi tentu saja kita mencoba untuk mendapatkan item-item yang memang punya kerapatan dan kedekatan yang sangat-sangat mirip. Nah, pengukuran similaritas yang bisa dilakukan di dalam pembentukan klaster bisa dilakukan dengan macam-macam cara, tetapi yang paling penting di sini adalah menggunakan atribut-atribut yang sifatnya numerik, ya, berupa angka, karena kita akan melakukan pendekatan secara matematis. Karena kita akan mengukur jarak. Ini misalnya kita menggunakan jarak Euclidean, atau nilai koefisien Pearson, atau jarak Jaccard, ataupun cosine similarity, dan berbagai macam formula, rumus yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran jarak. Nah, teman-teman mungkin bisa mengamati perbedaan antara clustering dengan classification, ya konsep yang sudah kita pelajari dalam beberapa pertemuan yang lalu, bahwa di dalam clustering data itu tidak memiliki label. Ya, jadi data dilepas tanpa kita memberikan label,
dan algoritma nanti yang akan menentukan pengelompokannya. Jadi ini akan sangat baik untuk dijadikan sebagai salah satu hal pada saat teman-teman melakukan exploratory data analytics. Kita mencoba untuk mengkategorikan data kita ke dalam kelompok-kelompok yang tertentu dengan kedekatan yang sangat-sangat dekat atau mirip. Nah, di situ dengan terbentuknya kelompok-kelompok, kita akan bisa mengidentifikasi struktur atau pola yang khas di dalam kelompok data yang sudah terkelompok tersebut. Nah, kita bisa bedakan dengan klasifikasi, bahwa kalau kita melakukan klasifikasi, kita harus punya contoh terlebih dahulu. Setiap baris data kita atau setiap instans data kita perlu diberikan label. Karena kita akan membentuk aturan yang nantinya akan bisa mengkategorikan berdasarkan label yang ada data-data yang baru nantinya. Jadi boleh dikatakan klasifikasi adalah supervised learning karena butuh contoh. Nah, dua pendekatan yang bertolak belakang ini, unsupervised dibandingkan dengan supervised, ya, tentu merupakan pendekatan yang bisa dilakukan pada saat kita mau mencoba untuk mengamati data kita. Nah, tetapi kalau dari sisi pemanfaatan, biasanya clustering akan dilakukan sebagai bentuk deskriptif di awal-awal pada saat kita melakukan pengamatan data kita. Sedangkan klasifikasi biasanya akan diarahkan untuk hal-hal yang sifatnya prediktif atau preskriptif, sehingga kita akan bisa menebak, memprediksi apa yang akan dijadikan sebagai label untuk data-data baru. Nah, hal lain juga yang mungkin perlu diperhatikan pada saat kita memiliki beberapa klaster di dalam data kita, teman-teman bisa lihat di gambar kanan bagian bawah, ada istilah intra-cluster dan inter-cluster. Intra-cluster berarti jarak antara item dalam satu cluster. Atau di sini kita upayakan intra-clusternya adalah sekecil mungkin. Tetapi di sisi lain kita memerlukan juga pengukuran terhadap jarak antar cluster atau dikatakan inter-cluster. Dan inter-cluster diupayakan semaksimal mungkin. Ya, atau dengan kata lain, kalau kita memiliki jarak inter-cluster yang besar, berarti kita memiliki hasil clustering yang semakin baik. Nah, inilah gambaran utama tentang clustering. Jadi kita mencoba untuk mengelompokkan data kita tanpa menggunakan label. Di dalam slide ini kita bisa melihat beberapa contoh pemanfaatan clustering. Teman-teman bisa melihat di bagian kanan dari slide ini, misalnya clustering bisa dilakukan untuk melakukan segmentasi pelanggan, customer, ataupun untuk melakukan pengelompokan terhadap hasil temu balik dari mesin temu balik internet, ya, search engine, atau melakukan eksplorasi data, jadi untuk pengamatan data, untuk menghasilkan kelompok-kelompok data tertentu yang punya karakteristik spesifik, atau clustering juga mungkin bisa dimanfaatkan untuk menemukan zona-zona tempat munculnya epidemik atau penyakit tertentu. Nah, di dalam biologi, clustering juga bisa dimanfaatkan misalnya untuk melakukan pengelompokan di dalam gen. Nah, clustering juga bisa dilakukan untuk misalkan di sini melakukan kategorisasi terhadap berita, sehingga bisa secara otomatis nantinya juga diarahkan untuk dikelompokkan misalnya berdasarkan olahraga, teknologi, dan sebagainya. Atau clustering juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan summarization, peringkasan dari berita. Jadi kita bisa mengkategorikan teks berdasarkan kemunculannya, dan dari kemunculannya itulah yang nantinya akan bisa dijadikan sebagai dasar pengelompokan untuk misalnya diarahkan terhadap pembentukan ringkasan dari berita. Nah, tetapi pada dasarnya kalau teman-teman lihat di dalam slide ini di bagian kiri, kalau kita memiliki data, clustering bertugas untuk mencoba mencari data dalam kelompok-kelompok yang saling berdekatan. Nah, proses terjadinya pengelompokan inilah yang nanti akan membedakan beberapa pendekatan atau algoritma di dalam clustering.
Dalam slide ini, kita bisa melihat beberapa algoritma dasar dalam melakukan clustering. Algoritma paling dasar yang biasa dilakukan dan sebagai cikal bakal dari pembentukan algoritma-algoritma clustering selanjutnya adalah disebut sebagai K-means. K-means, kalau sebagai contohnya, teman-teman bisa melihat misalnya di bagian gambar sebelah kanan, di tengah-tengah bawah, di situ ada contoh K-means dengan nilai K adalah 3. Jadi si algoritma clustering ini akan mencoba untuk mengkategorikan data ke dalam 3 kelompok. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bisecting K-means. Nah, itu contohnya ada di sebelah kanan bagian bawah. Teman-teman bisa melihat sebetulnya ide dasarnya adalah sama seperti K-means. Jadi kita mencoba untuk membentuk K kelompok, ya, sejumlah K kelompok cluster. Tetapi kalau dengan bisecting, kita tidak mengambil data dari keseluruhan data awal pada saat proses K-means dilakukan, namun hanya mengambil bagian per bagian dari klaster yang terbentuk sebelumnya. Ya, sebagai contoh, misalkan kalau di gambar kanan bawah, teman-teman melihat di tahap awal terbentuk satu klaster besar, kemudian di tahap iterasi berikutnya terbentuk 2 klaster, di tahap iterasi berikutnya terbentuk 3 klaster, tetapi klaster yang terbentuk berikutnya diambil hanya dari klaster yang ada di sebelah kiri. Jadi si klaster yang di sebelah kiri ini akan dibagi ke dalam 2 kelompok dan seterusnya sampai akhirnya nanti kita bisa membentuk sekian banyak klaster, ya, sejumlah K tentu saja, tetapi hanya dengan membagi setiap klaster yang sudah ada menjadi 2, ya. Jadi boleh dibilang bisecting di sini mencoba untuk mengambil sebagian saja dari data yang ada pada saat K-means dilakukan. Kemudian tipe yang ketiga atau cara yang paling sering dilakukan ketiga adalah dengan aglomeratif atau hierarchical. Ya, jadi membentuk hierarkis. Ya, sebagai contoh, misalkan teman-teman lihat di sebelah kanan atas, bagian kiri ada sekelompok besar data, kemudian dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Atau cara penggambaran lain, di sebelah kanan bagian atas disebut sebagai dendrogram. Ya, jadi bagaimana data awal yang banyak, ada kategori-kategori yang punya tingkatan-tingkatan sampai akhirnya mencakup pada keseluruhan data yang ada. Baik, kita akan berkenalan dengan konsep awal dari K-means ini. Di K-means, seperti nama yang terkandung di dalamnya, ada K dan means. K ini menunjukkan berapa jumlah klaster yang kita inginkan dari data kita. Ini sebuah nilai yang tentu saja bisa dilakukan secara subjektif, tetapi tentu ada cara untuk melakukannya secara objektif. Nanti kita akan lihat. Jadi kita akan bentuk sejumlah K cluster dengan memperkirakan nilai center dari setiap kelompok tersebut. Ya, nilai atau dalam hal ini vektor yang menjadi pusat dari klasternya. Nah, bagaimana cara kita menghitung nilai klaster tersebut? Itulah yang dilakukan dengan memanfaatkan arithmetic average atau arithmetic mean untuk setiap klasternya. Ya, jadi mean di sini menunjukkan rata-rata nilai vektor yang membentuk klaster. Nah, dengan demikian, ya, proses iterasi yang dilakukan di dalam pembentukan sekelompok K klaster ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai pusat dari klasternya dan akan dilakukan nantinya sebanyak dengan jumlah K yang kita inginkan. Baik, nanti kita akan melihat bagaimana kita bisa menilai berapa jumlah K yang optimal untuk data yang kita miliki. Tetapi sebelum lebih jauh, kita nanti akan coba melihat terlebih dahulu bagaimana persisnya algoritma K-means ini bekerja. Kita akan melihat di dalam slide ini bagaimana algoritma K-means akan bekerja.
Tahap pertama adalah menentukan nilai K, dan ini bisa kita tentukan secara subjektif maupun objektif. Kedua, setelah kita memiliki nilai K, maka kita akan memilih secara acak dari kumpulan data kita titik pusat sejumlah K. Kemudian, kita akan melakukan perhitungan jarak instans terjauh antar klaster tersebut. Tentu saja di sini jarak antar klaster atau intercluster yang dimaksudkan akan bisa dihitung dengan menggunakan rumus jarak seperti misalkan dengan Euclidean distance. Nah, kalau kita sudah punya titik pusatnya, maka di tahap ketiga di sini dengan didasari oleh jarak yang ada, kita akan mengukur setiap instance dengan titik pusat tadi. Kemudian kita akan mengisi setiap cluster yang sudah kita tentukan titik pusatnya dengan sejumlah instance atau titik-titik yang memiliki kedekatan dengan titik pusat tadi. Nah, setelah kita mengisi setiap klasternya, maka kita bisa mengupdate nilai centroid dengan menggunakan perhitungan means atau rata-rata berdasarkan nilai atribut dalam klaster yang sudah kita isi. Nah, nilai centroid kadang-kadang disebut juga sebagai center of mass atau titik pusat, titik massa dari klaster tersebut. Dan pada saat iterasi di nomor 3 ini terjadi, kita akan memindahkan instans kita, jadi data-data kita, ke klaster yang jarak titik pusatnya lebih dekat. Kemudian di tahap keempat, kita akan melakukan iterasi dalam hal ini kembali ke langkah 3B untuk pengisian klaster sampai didapatkan nilai konvergen atau dengan kata lain tidak ada perubahan lagi isi klasternya. Dengan kata lain di sini jarak intercluster yang terbentuk sudah optimal. Jadi tidak ada lagi perubahan data yang masuk ataupun keluar dari sebuah cluster. Nah, baik, nanti kita akan melihat contoh secara lebih nyata supaya teman-teman bisa memiliki gambaran tentang bagaimana algoritma K-means ini dipakai dalam realitanya. Sebagai contoh, kita akan mengelompokkan 8 titik yang kita miliki di dalam slide ini untuk dikelompokkan ke 3 cluster. Ya, jadi dicontohkan di sini kita punya titik dari A1 sampai A8. Teman-teman bisa melihat bagaimana penggambaran koordinatnya di dalam gambar sebelah kanan. Kemudian kita mengasumsikan nilai K adalah 3. Ya, jadi kita akan membentuk 3 cluster. Nah, kemudian kita juga mengasumsikan nilai centroid awal. Nilai centroid yang menjadi titik awal iterasi yang kita lakukan. Umpamakan di sini nilai iterasi awal kita adalah titik A1, A4, dan A7. Nah, dengan menggunakan data-data ini, kita coba untuk melakukan clustering dan kita coba melakukannya hanya untuk satu iterasi saja karena kita ingin menjadikannya sebagai contoh. Serta nantinya kita akan mendapatkan nilai centroid baru untuk menggantikan, kalau memang perlu digantikan, nilai centroid awal yang sudah kita tentukan tadi, A1, A4, dan A7. Baik, kita akan mencoba sekarang untuk menggunakan titik-titik data yang ada di dalam slide ini dalam perhitungan K-means kita di slide-slide berikutnya. Ada baiknya sebelum kita melakukan tahapan iterasi pembentukan K-means, kita menghitung terlebih dahulu jarak antara satu titik dengan titik data kita yang lainnya. Nah, kebetulan kalau di dalam contoh ini kita akan menggunakan Euclidean distance. Rumusnya teman-teman bisa melihat di sebelah kanan atas. Ini tidak lain, tidak bukan adalah jarak antar dua titik. Dan teman-teman bisa melihat dalam matriks yang kita miliki bagaimana jarak antara misalkan A1 dengan A2 adalah akar 25. Kemudian jarak dari A2 ke A8 adalah akar 20 dan seterusnya. Nah, dengan terbentuknya matriks ini nanti kita akan menggunakan pada saat proses perhitungan
dan akan menjadi lebih mudah karena kita sudah memiliki daftar, kita sudah memiliki jarak antar titik yang sudah kita tentukan. Untuk iterasi yang pertama, berarti di sini kita memiliki 3 titik awal. Ya, 3 titik awal ini kita istilahkan dengan seed pertama, seed kedua, dan seed ketiga. Seed pertama tadi adalah titik A1 atau koordinat 2,10. Seed kedua adalah koordinat untuk titik A4, 5,8. Dan seed ketiga adalah A7 atau koordinat 1,2. Nah, langkah kita berikutnya adalah untuk menghitung jarak dari setiap titik kita, A1 sampai A8, ke masing-masing seed ini. Ya, sebagai contoh, misalnya di sini saya ambil titik A2. Nah, kita bisa mengukur misalkan dari A2 ke seed pertama atau titik A1, jaraknya adalah akar 25. Jarak dari A2 ke seed kedua atau A4 berarti akar 18. Kemudian jarak dari A2 ke seed 3 atau A7 dalam hal ini adalah akar 10. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jarak terkecil itu akan muncul dengan nilai akar 10. Ya, atau dengan kata lain, di tahap iterasi pertama ini, A2 akan kita letakkan di dalam klaster nomor 3. Karena jaraknya paling kecil ke A7 yang menjadi pusat klaster nomor 3 tersebut. Baik, kita coba lihat sekarang titik yang lainnya. Kita bisa menggunakan slide berikutnya. Kita ambil contoh berikutnya untuk titik A6. Jadi sebagai contoh di sini digambarkan A6. Kalau kita hitung jaraknya dengan seed pertama atau titik A1, jaraknya adalah akar 52. Dari A6 ke seed 2 atau titik A4, jaraknya adalah akar 17. Dan dari A6 ke seed 3 atau A7, jaraknya adalah akar 29. Nah, kalau teman-teman bandingkan, jarak terkecil berarti akan terjadi antara titik A6 dengan seed kedua. Atau dengan kata lain, di iterasi pertama ini, titik A6 akan kita kelompokkan ke dalam klaster nomor 2. Karena dia paling dekat dengan seed nomor 2 dalam hal ini. Nah, setelah kita lakukan perhitungan untuk semua titik ke semua titik pusat yang kita jadikan sebagai langkah awal kita ini, maka kita akan mendapatkan klaster kita sejumlah 3. Klaster 1 berisi titik A1, klaster 2 berisi titik A3, A4, A5, A6, dan A8. Sedangkan klaster nomor 3 berisi titik A2 dan A7. Nah, langkah berikutnya setelah kita mendapatkan sebaran titik yang kita miliki di dalam klaster adalah kita menghitung nilai means dari klaster yang kita miliki tadi untuk menghitung titik pusatnya. Ya, sebagai contoh di sini misalkan untuk klaster pertama titik pusatnya adalah titik 2,10 karena hanya berisi satu titik. Tetapi untuk klaster nomor 2, maka kita akan memiliki di sini titik pusat yang baru. Yang tadinya adalah titik 5,8 ini akan bergeser ke titik 6,6. Nah, titik 6,6 didapatkan dengan melakukan perhitungan rata-rata atau means ya dari setiap koordinat X dan Y dibagi dengan jumlah titik yang berada di dalam klaster tersebut. Ya, jadi contohnya di sini ya kita bisa lihat bagaimana titik 6,6 didapatkan sebagai titik pusat untuk klaster kedua. Nah, demikian pula untuk titik pusat klaster ketiga, nilainya pun akan bergeser dari yang tadinya adalah titik 1,2 menjadi titik 1,5 dan 3,5. Didapatkan dengan cara melakukan perhitungan nilai rata-rata untuk setiap X dan Y dari titik pusat yang kita miliki berdasarkan jumlah titik di dalam klaster tersebut.
Ya, karena ada 2 titik, maka kita membaginya dengan 2 untuk setiap nilai X dan Y-nya, dan mendapatkan nilai klaster yang berikutnya sebagai titik pusat. Nah, setelah kita mendapatkan titik pusat yang baru ini, langkah kita berikutnya adalah kembali sebenarnya melakukan iterasi tahap kedua, yaitu kita mencoba untuk mengukur sekarang jarak dari setiap titik yang kita miliki, A1 sampai dengan A8 untuk titik pusat yang baru. Nah, dengan cara seperti ini, ya secara iterasi yang berikutnya, kemungkinan akan terjadi pergeseran titik pusat untuk klaster. Ya, dengan kata lain, ini akan terus dilakukan sampai titik pusat itu tidak bergeser lagi. Atau dengan kata lain, jumlah titik atau jumlah data di dalam klasternya sudah tetap. Dalam slide ini kita bisa melihat gambaran baru dari kondisi klaster yang kita miliki setelah akhir dari iterasi yang pertama. Ya, jadi kita memiliki sejumlah 3 klaster karena K kita adalah 3. Kemudian isi dari setiap klasternya, misalkan di sini klaster pertama berisi A1, klaster kedua berisi A3, A4, A5, A6, dan A8, serta klaster ketiga berisi data titik A2 dan A7. Nah, teman-teman bisa melihat juga bagaimana nilai dari titik pusat klaster yang terbentuk tadi dalam iterasi pertama. Ditandai dengan tanda silang yang berwarna merah, ya. Atau dengan kata lain, kita memiliki pergeseran titik pusat dari kondisi awal kita yang random tadi ke kondisi yang sudah dilakukan dengan melakukan iterasi tahap pertama ini. Nah, ini akan bisa kita ulang ke iterasi kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai nantinya titik pusat tidak akan berubah lagi, atau dengan kata lain, tidak ada lagi keanggotaan klaster yang berubah. Atau bisa juga disebutkan berarti klasternya sudah stabil. Tidak ada lagi perpindahan data atau perpindahan anggota titik dari satu klaster ke klaster yang lainnya. Bagaimana cara kita untuk menentukan jumlah klaster yang dinyatakan optimal? Nah, memang kita bisa melakukannya dengan subjektif, tetapi tentu ada cara yang sangat ilmiah yang sifatnya objektif, dan di sini kita bisa menggunakan salah satu metode yang paling sering dimanfaatkan, yaitu dengan menggunakan WSS, atau istilahnya adalah menghitung within sum of squares. Jadi kita mencoba untuk mengukur nilai deviasi yang dikuadratkan untuk jarak yang terjadi dalam setiap tahap perhitungan K. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari rumus yang ditampilkan di sebelah kanan atas, ya jadi di sini kita mencoba untuk mengukur perbedaan antara jumlah jarak dari satu titik dengan titik pusat yang ada di dalam satu klaster ditotalkan untuk nilai K yang kita ingin amati. Nah, setelah kita misalkan melakukan percobaan, sebagai contoh gambar di sebelah kanan bawah, misalnya untuk 10 jumlah K, nah teman-teman bisa melihat bahwa misalkan di situ pada saat nilai K sama dengan 4 dan nilai K sama dengan 5, jarak WSS-nya perbedaannya mulai melandai. Ya, kalau dibandingkan perbedaan antara misalkan K sama dengan 3 dengan K sama dengan 4, di mana perbedaannya masih curam atau terjadi perbedaan yang istilahnya cukup tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa nilai K akan kita pilih pada saat jumlah total deviasi dari jarak antar titik di dalam data dan titik pusat pada saat K itu diobservasi mulai melandai, maka di sanalah nilai K itu akan kita dapatkan. Ya, jadi boleh dibilang K itu akan optimal pada saat nilai WSS-nya mulai beranjak menuju kestabilan. Nah, pada saat itulah kita bisa menentukan titik
pada saat nilai landai itu mulai dicapai, atau terbentuknya elbow dalam hal ini, terbentuknya adanya nilai siku ya istilahnya, di sanalah nilai K kita tentukan. Ya, jadi pada saat nilai mulai stabil, disitulah kita akan ambil sebagai patokan untuk menentukan nilai K. Dalam slide ini kita mencoba untuk melihat sebuah contoh bagaimana clustering bisa dimanfaatkan untuk melakukan segmentasi customer. Ya, andaikan kita memiliki sebuah data, ya, sekumpulan data dengan atribut-atribut di dalam data tersebut atau nilai-nilai kolomnya memiliki deskripsi. Yang kita bisa lihat di sebelah kiri, ada invoice number, ada stock code, ada description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Nah, contoh data teman-teman bisa melihat di sebelah kanan bagian atas, dan kita mencoba untuk melakukan transformasi dari data kita dalam melakukan customer segmentation ini dengan menggunakan konsep yang dinamakan dengan RFM. R adalah recency, F adalah frequency, dan M adalah monetary. Recency di sini akan dihitung dengan melihat berapa lama sebuah customer melakukan pembelian. Ya, jadi jumlah hari di sini untuk pembelian yang dilakukan terakhir dari saat kita mau melakukan analisis ini. Kemudian frekuensi menyatakan berapa banyak seorang customer melakukan transaksi di dalam toko. Dan monetary menyatakan jumlah uang yang dihabiskan oleh customer untuk pembelian yang pernah dilakukan di dalam toko. Nah, dengan melakukan analisis terhadap 3 nilai tersebut, dan perhatikan bahwa semua nilainya di sini adalah nilai numerik, kita akan mencoba untuk melakukan klasterisasi. Sebelum kita melakukan proses klasterisasi atau perhitungan clustering, ada baiknya kalau kita menggunakan data dengan nilai-nilai numerik, kita perlu memastikan bahwa sebaran data kita itu tidak terlalu jauh perbedaan nilainya. Ya, sebagai contoh, misalkan kalau teman-teman amati di data recency, frekuensi, dan spending yang kita lihat dari data customer kita di slide sebelumnya, andaikan ya, misalkan ada di sini customer yang frekuensi belanjanya 2, dibandingkan dengan customer yang mungkin melakukan frekuensi belanja 925. Memiliki jarak yang jauh secara penilaian integernya. Nah, usahakan hal seperti ini tidak terjadi pada saat kita mau melakukan klasterisasi. Oleh karena itu, kita perlu untuk melakukan standarisasi nilai, atau istilahnya kita melakukan normalisasi. Nah, salah satu rumus normalisasi yang paling sering digunakan untuk data-data numerik adalah menggunakan Z-score normalization. Sebagai rumusnya, teman-teman bisa lihat di bagian kanan. Jadi di sana sebuah nilai bisa kita normalisasi dengan menguranginya terhadap nilai rata-rata dibagi dengan nilai standar deviasinya. Nah, dengan cara seperti ini, kita akan mendapatkan distribusi data yang nilainya normal, atau dengan kata lain, selisihnya itu tidak akan terlalu jomplang. Sehingga kalau kita membandingkan items atau instance kita yang ada di dalam data untuk dikelompokkan dalam cluster, maka perbedaannya itu tidak akan terlalu jauh secara perhitungan signifikansinya. Sehingga nantinya juga pada saat proses klasterisasi dilakukan, kita akan mendapatkan nilai hasil perhitungan cluster, terutama untuk perhitungan intra-cluster yang terjadi, itu akan bisa semakin rapat sesuai dengan pembentukan nilai normalisasi yang didapatkan. Dan ini akan sangat berguna untuk menjamin bahwa cluster yang kita miliki itu akan memiliki nilai intercluster yang sangat mungkin bisa berbeda jauh, tetapi intra-clusternya sangat-sangat erat atau kompak.
Dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana sebuah bahasa pemrograman, dalam hal ini Spark, bisa digunakan untuk melakukan pembentukan clustering. Nah, setiap bahasa pemrograman, terutama yang memang bisa dimanfaatkan untuk melakukan data analytics, tentu sudah memiliki built-in function atau built-in methods, package yang bisa nantinya dimanfaatkan untuk melakukan clustering. Ya, sebagai contoh, kalau di dalam Spark, mungkin di sini kita bisa menggunakan kelas k-means ya untuk bisa melakukan pembentukan cluster dengan k-means, atau kita juga bisa melihat misalkan di baris-baris bagian bawah teman-teman bisa melakukan penggunaan kelas untuk bisecting k-means. Nah, pada saat teman-teman sudah mendefinisikan bentuk clustering seperti apa yang ingin digunakan, tentu saja nantinya algoritma akan bisa langsung melakukan eksperimennya, memberikan hasil, dan kita bisa mengamati. Sebagai contoh, misalkan di bagian tengah dari slide ini, teman-teman bisa melihat bagaimana untuk setiap customer akan dikelompokkan. Nah, pengelompokannya teman-teman bisa melihat di bagian kolom paling kanan di sana, apakah termasuk ke cluster nomor 3, cluster nomor 1, cluster nomor 4, ataupun mungkin cluster nomor 2. Nah, demikianlah nantinya setiap bahasa pemrograman akan bisa digunakan untuk bisa menentukan cluster terhadap data yang kita miliki, dan kita pada akhirnya akan bisa menentukan karakteristik dari cluster tersebut. Ya, sebagai contoh misalkan kalau teman-teman perhatikan dari hasil perhitungan cluster yang sudah dilakukan di dalam Spark untuk data kita, misalkan kita ambil cluster nomor 3, ya, kolom prediction di gambar kita ini, kita bisa melihat bagaimana pola dari customer yang dikelompokkan di dalam cluster nomor 3, mungkin secara resensi, frekuensi, ataupun untuk nilai spending uang di dalam toko. Misalkan dari sisi resensi kita bisa melihat bahwa untuk mereka, customer yang berada di dalam cluster nomor 3 adalah customer yang memiliki nilai kunjungan antara 400 sampai 500 misalkan. Kemudian secara frekuensi belanja bisa dilihat, misalkan kategorinya kita ambil rata-rata, misalnya nilainya adalah 150. Dengan nilai penjualan atau pembelian yang dilakukan oleh si customer, misalkan pada kisaran angka 1.500. Nah, dengan cara seperti ini, kita akan bisa menentukan karakteristik yang ada di dalam setiap klasternya. Dan kalau kita sudah tahu, maka kita akan bisa mungkin melakukan pendekatan. Oh, bagaimana misalkan kita berstrategi untuk meningkatkan nilai penjualan terhadap customer yang berada di cluster 1. Oh, mungkin ternyata mereka yang berada di cluster 1 adalah anak-anak muda. Tentu saja strateginya akan berbeda dengan yang ada di cluster nomor 3, di mana mungkin mayoritasnya adalah ibu-ibu. Nah, dengan demikian, clustering bisa akan kita manfaatkan sebagai cara untuk melakukan exploratory data yang kita miliki, dan kita bisa manfaatkan untuk melakukan strategi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Terkait dengan tugas yang bisa teman-teman lakukan untuk pertemuan kita kali ini, silakan teman-teman bisa mengerjakannya di dalam kelompok, dan kita akan memanfaatkan kembali data yang teman-teman sudah gunakan pada saat UTS yang lalu, yaitu menggunakan data COVID-19 dari Kaggle Dataset, dan kita akan mencoba melakukan pembentukan klaster di dalamnya. Nah, tetapi mungkin sebelum teman-teman melakukan pembentukan klaster, saya juga mau mengingatkan bahwa data yang dimiliki atau data yang kita ambil ini perlu terlebih dahulu diperhatikan sebaran nilainya dan juga bentuk tipe datanya. Karena kalau kita mau melakukan analisis dengan menggunakan clustering, kita perlu memastikan data kita adalah data-data numerik. Sehingga perlu diperhatikan bahwa mungkin data-data yang sifatnya adalah nominal, kita perlu ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk numerik dengan cara yang saya yakin teman-teman mungkin punya idenya masing-masing. Setelah itu barulah kita melakukan clustering. Nah, di sini kita akan mencoba paling tidak melakukannya dengan menggunakan k-means. Ya, jadi teman-teman, saya akan minta menggunakan k-means,
Dan pastikan bahwa nilai K yang teman-teman nantinya pilih itu adalah nilai K yang optimal. Nah, dengan demikian tentu saja diperlukan adanya eksperimen. Teman-teman bisa menggunakan metode WSS tadi dengan elbow method. Jadi kita coba menebak ya, berapa jumlah K yang optimal dengan menggunakan WSS tadi. Nah, baik. Kemudian dari hasil K yang optimal tersebut, saya meminta tolong pada teman-teman untuk mengambil isi dari klaster, paling tidak kalau misalkan terbentuk 3 klaster, ambil 2 klaster yang ada. Kemudian kita coba melihat bagaimana sebaran jumlah anggota di dalam klasternya. Meratakah atau tidak? Kemudian bagaimana karakteristik dari setiap klasternya itu? Apakah ada karakteristik umum yang bisa didapatkan, disimpulkan dari data di dalam klaster itu? Misalnya, ya, saya ambil contoh meskipun ini belum tentu benar, ternyata klaster 1 berisi kumpulan negara dengan jumlah kesembuhan terbesar. Tentu mungkin banyak alternatif analisis lain yang bisa teman-teman lakukan untuk mengidentifikasi karakteristik dari setiap klaster yang terbentuk. Nah, kemudian mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengaitkan karakteristik umum yang didapatkan dari klaster yang terbentuk tadi dengan aturan yang mungkin teman-teman sudah dapatkan dengan menggunakan association rules ataupun random forest dalam pertemuan kita sebelumnya. Dan mungkinkah ada keselarasan antara hasil klaster dengan association rules ataupun random forest yang teman-teman sudah dapatkan. Nah, di sisi lain sebagai opsi untuk tugas Anda, bisa juga teman-teman membandingkan dengan algoritma clustering lainnya. Misalnya, apakah mungkin terbentuk adanya aglomeratif atau hierarchical clustering dari data COVID yang teman-teman gunakan ini. Nah, silakan teman-teman juga seandainya pengen melihat alternatif untuk clustering yang lain, bisa menggunakan links yang saya berikan di slide ini, atau menggunakan alternatif dari mesin pencarian di internet. Silakan bagi teman-teman bisa mengumpulkan laporan per kelompok. Ya, saya berikan waktu 1 minggu sampai dengan tanggal 15 Mei, berarti minggu depan. Dan kemudian minggu depan sebelum sesi perkuliahan dimulai dengan materi yang baru, saya akan minta tolong pada masing-masing kelompok untuk menyiapkan presentasi dan mencoba untuk menyampaikan hasil analisis cluster yang berhasil terbentuk dari dataset yang digunakan ini.